Assalamualaikum. Apa kabar semua? Di sini kita mau bahas tentang pasar monopoli nih. Simak sampai akhir ya. Pasar monopoli. Kata monopoli itu berasal dari bahasa Yunani, di mana monos itu artinya satu dan polien itu artinya menjual. Jadi bisa diartikan bahwa pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya ada satu penjual yang menguasai jenis barang atau jasa tertentu tanpa adanya pesaing secara langsung di dalam pasar. Kondisi tersebut membuat penjual pada pasar monopoli itu bisa menguasai harga pasar, jumlah produksi, serta kualitas barang. Hal itu membuat pasar monopoli mempunyai kedudukan yang sangat kuat, tetapi juga bisa merugikan konsumen apabila tidak diawasi dengan baik dan bisa menyebabkan kerugian pada masyarakat apabila harganya terlalu tinggi dan kualitas barang berkurang. Penentu harga pada pasar monopoli itu biasa disebut dengan seorang monopolis. Pasar monopoli itu terbentuk karena adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada satu perusahaan. Hal itu bisa terjadi secara alami karena adanya keunggulan teknologi, penguasaan sumber daya, dan adanya hak dari pemerintah. Ketika hanya ada satu perusahaan yang menguasai pasar, baik itu kegiatan produksi atau distribusi, maka persaingan akan hilang. Hal itu bisa mengurangi inovasi dan menyebabkan harga terlalu tinggi jika tidak diatur dengan baik. Ciri-ciri pasar monopoli, satu yaitu hanya ada satu produsen atau penjual. Dua yaitu penjual menguasai harga dan jumlah barang. Tiga, biasanya dijalankan oleh pemerintah. Empat yaitu tidak ada produk pengganti. Tidak ada produk pengganti. Lima yaitu tidak butuh promosi besar karena tidak ada biaya-asing. Faktor yang menimbulkan monopoli. Yang pertama, penguasaan sumber daya unik. Jika suatu perusahaan punya akses eksklusif ke bahan mentah penting, contohnya Freeport Indonesia menguasai tambang emas dan tambang terbesar di Papua karena lokasi dan teknologinya yang khusus. Perusahaan lain tidak bisa menyaingi atau meniru produksinya. Yang kedua, skala ekonomi besar. Semakin besar produksi, semakin murah biaya per unit. Hal ini membuat pesaing sulit bersaing karena tidak bisa produksi dalam skala sebesar itu. Contohnya, industri baja seperti Krakatau Steel memproduksi dalam skala besar. Biaya per unit menjadi lebih rendah dibanding pesaing kecil, membuat mereka bisa mendominasi pasar. Yang ketiga, hak monopoli dari pemerintah. Pemerintah bisa memberi izin khusus kepada satu perusahaan untuk mengelola pasar tertentu demi efisiensi atau keamanan publik. Contohnya, pemerintah memberikan hak eksklusif kepada PT KAI untuk menyelenggarakan transportasi kereta api jarak jauh antar kota. Perusahaan lain tidak boleh menjalankan layanan serupa. Oke, masuk ke penyebab khusus timbulnya monopoli, yakni hak paten. Hak paten melindungi penemu atau pengusaha agar produknya tidak ditiru, tapi efeknya bisa memunculkan monopoli setelah masa paten berlaku. Contoh, Samsung memegang hak paten teknologi layar lipat. Selama masa paten, perusahaan lain tidak bisa membuat produk sejenis secara legal. Yang kedua, pasar terlalu kecil. Kalau pasar terlalu sempit, tidak efisiensi kalau ada banyak perusahaan masuk, jadi hanya satu perusahaan yang bisa bertahan. Contohnya, sebuah pulau kecil hanya milik satu operator kapal penyeberang karena jumlah penumpang terbatas. Jika ada dua operator, maka keduanya akan rugi. Izin eksklusif dari pemerintah. Pertamina dapat izin eksklusif dari negara untuk mengelola minyak dan gas, termasuk SPBU dan distribusi BBM di seluruh Indonesia. Investasi awal sangat besar. Membangun PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, memerlukan dana triliunan rupiah. Hanya perusahaan besar seperti PLN yang mampu membuat penghalang masuk bagi pesaing.
Di sini saya akan membahas bagaimana sih peran PLN di dalam sisi positifnya pasar monopoli. Yang pertama itu ada biaya produksi lebih murah karena produksi dalam skala besar sehingga PLN bisa menekankan produksinya sehingga biaya lebih terjangkau. Kemudian yang kedua ada mutu produk lebih terjamin. Dengan adanya dana besar sehingga PLN dapat melakukan riset sehingga bisa meningkatkan kualitas produknya. Kemudian yang ketiga itu ada kesejahteraan masyarakat meningkat. Jika monopoli dikelola oleh pemerintah sehingga keuntungannya bisa dilakukan untuk kegiatan sosial seperti pembangunan infrastruktur jalan, seperti perbaikan jalan dan lampu jalan. Kemudian di sini saya akan membahas sisi keburukannya di pasar monopoli, yaitu yang pertama harga bisa mahal karena PLN tidak ada pesaing sehingga bisa menaikkan harga sesuka hatinya yang bisa memberatkan konsumen. Kemudian yang kedua itu ada produksi tidak dibatasi, perusahaan bisa mengurangi produksi PLN seperti pemadaman listrik sementara agar harga bisa stabil atau naik. Kemudian yang ketiga itu kurang inovasi karena tidak adanya pesaing sehingga perusahaan tidak terdorong untuk melakukan inovasi dari produk tersebut. Kalau setiap kita ngisi bensin, pastikan kita ke SPBU-nya Pertamina kan. Nah, ini contoh dari pasar monopoli yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri banyak sekali sektor besar yang dikuasai oleh satu perusahaan saja. Kayak misal PLN itu untuk listrik, Pertamina sendiri itu untuk BBM dan gas LPG. Jadi monopoli itu biasanya muncul karena izin dari pemerintah atau hanya satu perusahaan itu yang bisa menguasai sumber dayanya. Ya, selanjutnya ada diskriminasi harga. Diskriminasi harga ialah menjual produk yang sama dengan harga yang berbeda kepada kelompok konsumen yang berbeda. Lalu, diskriminasi harga mempunyai syarat. Yang pertama, pasar harus terpisah dan tidak ada yang saling bertukar barang. Yang kedua, permintaan yang berbeda. Yang ketiga, penjual punya kekuatan untuk menaikkan harga tanpa menghilangkan semua pelanggan. Ya, selanjutnya diskriminasi harga mempunyai jenis. Yang pertama ada derajat 1 yang berarti harga ditentukan sesuai kemampuan bayar tiap konsumen. Yang kedua ada derajat 2 yang berarti harga lebih murah jika membeli banyak barang. Yang ketiga ada derajat 3 yang berarti harga berbeda antara kelompok seperti pelajar, perusahaan, ekspor, dan impor. Lalu ada contohnya ialah tarif listrik rumah tangga. Industri itu berbeda. Ini juga bentuk diskriminasi harga yang sah menurut hukum. Ada pemaksimalan keuntungan monopoli. Monopolis akan memaksimalkan keuntungan saat biaya marginal atau MC itu sama dengan penerimaan marginal atau MR, yang berarti saat biaya tambahan untuk membuat suatu unit barang itu sama dengan pendapatan tambahan yang didapat dari menjual barang tersebut. Jadi, pasar monopoli itu tidak selalu buruk. Jika diawasi dengan baik dan juga dikontrol dengan baik, itu bisa menjadikan untuk pemerataan layanan juga efisiensi. Tapi, jika pasar monopoli itu tidak dikontrol, justru itu akan menyebabkan kerugian. Misal, harga menjadi naik, layanan jadi stagnan, dan juga konsumen nggak punya pilihan lain. Jadi, pemerintah bertugas sebagai pengawas biar kekuasaan pasar tetap seimbang dan nggak disalahgunakan. Demikian materi dari kami. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.